seluruh dunia semuanya gratis. Saya termasuk yang mendapatkan beasiswa. Yang mendapatkan beasiswa itu Ibu Bapak sekalian rahmati Allah, bukan kayak di Indonesia nggak bayar SPP itu beasiswa. Tapi yang mendapatkan beasiswa adalah mereka yang mendapatkan asrama, mendapatkan makan, mendapatkan buku, mendapatkan uang jajan. Tapi semua anak yang belajar di Mesir nggak pakai bayar. Ada lagi negara yang jauh lebih miskin dari Mesir, namanya Sudan, Afrika. Sekolah di sana pun nggak pakai bayar. Termasuk dua negara di Asia Selatan yang jumlah doktornya terbanyak di dunia. Satu India, satu lagi adalah Pakistan. Sama pendidikan di sana pun nggak pakai bayar. Saya sebutkan Mesir, Sudan, India, Pakistan, semua mereka nasibnya sama, bukan negara maju, persis sama seperti Indonesia, adalah negara yang biasa-biasa saja. Tapi Masya Allah, untuk mengangkat derajat martabat bangsa, berikan layanan pendidikan terbaik gratis buat anak bangsa. Mudah-mudahan cahaya Al-Quran semakin berkembang mulai dari kampung kita ini. Semoga pahala yang Allah sampaikan buat Bu Hanifah dan keluarga, juga Pak Haji Talib dan keluarga, juga semua orang yang sudah membantu pembangunan Askara Kami Jambi meskipun belum dimulai. Tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Halim, saya berdoa kepada Allah semoga Allah angkat derajat kalian semua. Allah ampuni dosa-dosa. Allah berikan cucuran rahmat yang tidak terputus buat kalian. 35 pesantren yang pernah dan akan kami jalani amanahnya. Saya mau cerita kepada Ibu Bapak sekalian rahmati Allah. Pulang dari Mesir saya taklim, ngajar, tabligh akbar, terus hari-hari itu kegiatan saya. Dari ujung timur, ujung barat Indonesia sudah, bahkan beberapa negara sudah sampai. Pernah ngajar di Taiwan, di Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Jepang, Korea Selatan, di mana-mana, Australia, banyak negara saya ngajar. Allah titipkan amanah-amanah. Lalu kemudian saat istri baru hamil pertama, ada rasa dalam hati saya, anak-anak ini nggak pantas disekolahkan kepada orang lain. Bapaknya ngajar kemana-mana, masa anak sendiri nggak ngajar. Alhamdulillah kami sepakat, saya dan istri sepakat mendidik anak di rumah. Istilah sekarang namanya homeschooling. Mendidiknya dengan cara apa? Dengan mendidik Al-Quran. Dari sejak anak di kandungan bacakan Al-Quran. Anak masih digendong bacakan Al-Quran. Anak baru bisa jalan bacakan Al-Quran. Anak saya yang pertama dan yang kedua, alhamdulillah dengan cara itu mereka bisa hafal juz 30, juz 29, juz 28, bacaannya fasih, makhrajnya betul, tajwidnya lengkap, persis seperti yang kami bacakan. Meskipun anak pertama dan kedua itu sampai 3 juz mereka hafal, mereka belum bisa baca. Jadi sama seperti Rasulullah dibacakan dan Rasulullah hafal. Dan teknik itu yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat, dibacakan hafal. Lalu melihat anak-anak kami bisa ngapal Quran, para tetangga kemudian datang minta bilang, Pak Ustaz, boleh nggak anak-anak kami ikutan belajar? Enggak direncanain Pak, Bu. Masya Allah, anak-anak tetangga kemudian ikutan ngapal, kampung kami jadi orang mengenal ngapal Quran di rumah Ustaz. Dan Masya Allah, anak-anak pada sekolah, kalau pagi, sore main di rumah kami. Sejak mulai ngapal Quran, anak-anak itu nggak mau sekolah lagi di sekolah dasar negeri. Mereka pengennya sekolah di Kaungi, waktu itu belum ada pesantren, baru di rumah. Dan di luar kelas saya rahmati Allah,
Alhamdulillah tempat kami ngaji tanahnya 2 hektar. Hari itu pemiliknya bilang kepada saya, Ustaz, ayo kita bangun pesantren di tanah itu, di Bangka Jawa, Jakarta Timur. Saya datang ke rumahnya, Masya Allah, Allah, ayahnya pengen wakafkan, tapi rupanya anak-anaknya sekolahkan itu tanah. Dan tanah itu harus ditebus di bank, harganya Masya Allah, tabarakallah 40 miliar. Bingung dari mana nebusnya, orang tua nggak pernah tahu bahwa tanah itu pernah dikolakkan. Hingga akhirnya saya bingung, bagaimana dengan cita-cita pengen ngapal Quran ini, bagaimana cita-cita pengen bangun pesantren. Masya Allah, dalam kebingungan itu ibu bapak sekalian rahmati Allah, Allah kirim seorang sahabat namanya Fahmi. Fahmi ini nama panjangnya Fahmi Askar. Maka kalau ada kata Askar Kauni, karena Fahmi adalah orang pertama yang wakafkan tempatnya untuk pesantren kami. Allah, Fahmi ketika saya tanya, Fahmi bilang, Ustaz, udah gak usah pusing-pusing. Ustaz datang ke kantor saya hari Senin, jam 8 saya tunggu. Saya sama istri berangkat menuju kantornya Fahmi jam 8. Sebelum jam 8 sudah sampai, saya telepon Fahmi, saya sudah sampai di kantor itu. Ustaz, mohon maaf, umi saya sakit, kata Fahmi. Saya harus antar ke dokter. Tunggu barang setengah jam sih Ustaz. Boleh saya bilang. Ibu bapak sekarang rahmati Allah, saya beritahu kepada istri, Fahmi kira-kira setengah jam lagi nyampe. Kita cari masjid yuk, sholat dulu. Ibu bapak baru 6 rakaat kira-kira. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru 6 rakaat. Lalu kemudian Fahmi telepon, Ustaz, saya dari kantor, aku di mana? Ayo ketemuan. Keluar kami dari masjid, saya dan istri. Baru saja saya pakai sepatu, tiba-tiba mata saya dikasih sebuah pemandangan hadiah besar dari Allah. Apa hadiahnya? Tiba-tiba ibu bapak sekalian, ada saya lihat seorang ibu pemulung. Di Jambi pemulung ada? Ada. Ibu pemulung itu dengan tas keranjangnya di belakang. Pemandangan yang di Jakarta biasa lihat pemulung, tapi pagi itu pemandangan yang luar biasa dahsyat. Kemana ibu-ibu pergi? Ke tempat-tempat sampah, dijauhkan anak kecil selalu menyertai langkah ibu itu. Saya lihat, itu anak-anak mau nggak sekolah? Bukankah SD sudah digratiskan dengan program BOS? Dalam hati saya bertanya. Lalu kemudian tiba-tiba Allah bisikkan, iya SPP-nya mungkin gratis, tapi ibu itu nggak sanggup mungkin beli sepatu anak, nggak sanggup mungkin beli seragamnya, nggak sanggup membeli tasnya, beli bukunya. Maka bagi Allah melihat 3 anak itu dengan ibunya, saya nggak pakai ngomong, saya colok istri saya. Istri saya baru selesai pakai sendal juga, dia baru lempengin, berdiri punggungnya dia baru lempengin. Saya tunjuk tuh ibu ngomong sama 3 anak. Tapi terjadi ibu bapak sekarang bagi Allah. Istri saya ngerti, dia langsung lari. Bu, Pak, enggak jalan. Istri saya lari, ngejar ibu pemulung itu. Waktu didekati, istri saya mengucap Assalamualaikum, pegang bahunya. Pemulung ini di Jakarta barangkali terlalu sering diabaikan oleh manusia. Jadi dia nggak sadar bahwa ucapan salam itu untuknya. Begitu dipegang bahunya, lalu kemudian dimati Allah, istri saya mungkin tersentuh lihat anak-anak yang nggak sekolah, maka kemudian air matanya netes, istri saya langsung buka dompet. Maka Allah, keluarlah uang 1 lembar berwarna biru, mohon maaf, bukan ujuk, bukan rila, nilainya cuma 50.000 rupiah. Istri saya berikan itu,
Dan pemulung itu kemudian tiba-tiba langsung kaget, dia dapat rezeki sebesar itu. Apa yang terjadi Bapak? Dilihat ketulusan yang Allah berikan. Perempuan pemulung itu tiba-tiba angkat tangan tinggi-tinggi, badannya bergoncang, air matanya netes, dia doa. Dan jarak beberapa puluh meter saya istri saya nangis, dipeluk sama istri saya, ibu pemulung itu. Geliat dengan itu, saya juga nangis. Lalu kemudian di hotel itu memuji Allah Subhanahu Wa Taala, karena istri saya beberapa puluh langkah di depan, saya sampai. Begitu sudah dekat di hotel itu memuji saya dari sebelah, saya bilang, ayo kita, Papa nunggu kita. Lalu tahu yang terjadi juga segala memuji Allah. Ibu pemulung itu mengatakan, Pak, makasih ya Pak, makasih. 50.000 mungkin bagi kita adalah nilai yang bukan apa-apa. Tapi bagi mereka yang memerlukan 50.000 itu berarti kehidupan. Tapi terjadi hotel malam ya Allah, arus Allah bergoncang. Saya dan istri melanjutkan perjalanan ke rumah kami, kantor kami. Hari itu hari Senin. Jakarta hari Senin, di mana-mana macet. Hari Senin bagi orang-orang Jakarta adalah hari rapat nasional. Nggak tahu kalau di Jambi rapat juga nggak? Saksi rapat juga ya. Saya masuk di ruang tunggu di lobi, saya dengar Fahmi lagi mimpin rapat anak buahnya. Begitu saya telepon, dia tutup, dia ngomong gini, saya dengar, sebentar ya, tunggu. Saya kedatangan tamu guru saya. Dia bergegas keluar. Allah Ustaz, kata Fahmi saya. Gimana Ustaz? Cerita pesantren. Kata dia bagi Allah Subhanahu Wa Taala, saya dibawa masuk ke ruangannya Fahmi. Baru tadi saya cerita, mungkin karena dia tergesa-gesa dan juga ditunggu sama anak-anak buahnya. Pas saya baru 2 menit saya cerita, saya lihat dia nggak fokus. Tiba-tiba dia lihat ada seorang stafnya lewat, dia bilang, tolong bawa Ustadz ke puncak, ke pesantren kita. Mau terima bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ngerti Fahmi sibuk. Bapak Ibu sekalian bagi Allah, saya dibawa sama staf ke puncak, daerah dataran tinggi, tempat hiburan wisata orang-orang Jakarta. Di sana ada gedung 3 lantai. Tanahnya Bapak Ibu 1,2 hektar. Lalu kemudian anak buahnya bilang ini pesantren dibuat oleh Pak Fahmi, Ustaz. Tapi aneh luar biasa. Waktu saya sampai di sana, pas kelar bagi Allah, gerbangnya digembok. Dibuka gerbangnya, saya nanya mana santrinya? Enggak ada Ustaz. Guru-gurunya? Enggak ada Ustaz. Terus, ya Ustaz lihat aja dulu. Setiap ruangan ditunjukin, semua alat tanah dia perlihatkan, sampai kami ke atap rooftop. Setelah semua saya lihat, hotel ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala, saya bilang kalau nggak ada santrinya, nggak ada gurunya, ini pesantren buat apa? Tanya saya kepada stafnya Pak Fahmi. Iya pas kenal bagi Allah, perhatikan kalimat ini membuat saya merinding. Itu stafnya mengatakan, Ustaz, Pak Fahmi bilang tadi lewat SMS ke saya, kalau Ustaz cocok, pesantren ini buat Ustaz. 1,2 hektar. Allah Akbar, nggak perlu beli tanahnya, nggak perlu saya ngebangun. Dan pesantren Askar Qaumi pertama itu hotel Rahmati Allah, pengen tahu harganya berapa? Harganya 50.000 rupiah. Dari infak yang dikeluarkan oleh istri saya kepada ibu pemulung dengan tulus ikhlas diangkat tangan dia doa. Hari itu saya punya beban pikiran harus membebaskan tanah buat pesantren 40 miliar. Tapi seolah Allah bilang, Bobi nggak usah mikirin uangnya dari mana, nggak usah mikirin masa pembangunannya. Ini sudah aku siapkan karena engkau sedekah 50.000 rupiah.
terima bagi Allah, sejak saat itu hati ini tergerak, pantas bagi saya bikin pesantren ini berbayar. Karena mendapatkan pesantren itu adalah doa orang duafa, anak-anak yatim. Dan masya Allah, tabarakallah, pesantren itu aja halim Bapak Ibu sekalian bagi Allah yang di Cisarua penuh. Ada anak dari Riau baca, ada anak dari NTT datang, ada anak dari penjuru Indonesia pada datang, penuh. Kapasitas sudah cukup, saya bingung. Masya Allah, setiap yatim bawa rezekinya masing-masing. Lalu terjadi kalimat, begitu pesantren penuh, ada seorang jenderal bintang 3. Dia punya tanah di Cibinong, Bogor, 1,4 hektar. Dia punya tanah, dia punya uang, dia punya kekuasaan, dia mau bikin pesantren, gedungnya dibuat. Tapi masya Allah, gedung itu udah dibuat, kalau terima bagi Allah Subhanahu Wa Taala, santrinya nggak datang-datang, disuruh nyari santri yatim. Pokoknya belajar di sini gratis. Tapi kalau terima bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ustadz yang dulu di sana bingung. Ustadz itu sholat hajat terus menerus, pengen nyari santri dia datang. Tahu yang terjadi kalau terima bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pesantren kami kepenuhan, perlu tempat baru. Lagi-lagi itu nggak pakai bayar, nggak pakai beli, nggak pakai ngebangun. 1,4 hektar itu sekarang sudah jadi astagfirullah. Tapi yang terjadi waktu iman, saya tidak kenal kepada Pak Jenderal itu. Sekarang beliau sudah almarhum. Semoga Allah rahmati beliau. Saya tidak pernah kenal beliau, beliau tidak pernah kenal saya, sama seperti saya tidak pernah kenal Bu Hanifah. Sama seperti saya tidak pernah terbayang saya akan bersama keluarga besar saya yang saya cintai karena Allah di Masjid Al-Mukarram ini. Anak-anak santri sudah masuk Cibinong. Lalu kemudian Pak Jenderal ngomong gini, Ustaz, saya kan sudah main ke rumah Ustaz. Ustaz main ke rumah saya, dia undang saya ke rumah. Pergi ke sana yang berkali-kali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang terima kasih Ustaz. Itulah dari Cibinong, anak-anak santri datang, sudah masuk. Ustaz, saya punya tanah lagi di Cibubur. Berapa luas Pak Jenderal? 1 hektar. Buat apa? Kalau itu kan santri laki-laki Ustaz. Yang di Cibubur bagaimana kalau saya bikin santri perempuan? Saya bilang nanti kapan-kapan saya datang. Nggak bisa, kata Jenderal. Sekarang, kata dia. Jangan sekarang. Besok pagi gimana? Besok pagi. Maka saya, Fahmi dan Jenderal itu datang ke tanah di Cibubur. Ibu Bapak, kalau kalian pergi ke Cibubur, Jakarta, mudah-mudahan ada yang tahu daerah ini. Di sana ada perumahan yang besar namanya Citra Grand Cibubur. Tanahnya harga bagi Allah per meternya 15 juta rupiah. Dan masya Allah yang terima itu per meter 15 juta, tanahnya di klaster depan, luasnya 1 hektar. Kalau Ustaz cocok, salaman saya bangunkan. Dan sekarang alhamdulillah sudah berdiri pesantren juga di Cibubur. Detik yang sama yang terlibat, baik, ada salaman sama saya. Beliau ngomong begini, Ustaz, saya punya tanah lagi di Cianjur. Cibinong sudah ngasih, Cibubur ngasih, dia bilang Cianjur. Berapa luas? 4 hektar. Maka saya bilang kapan-kapan kita kasih. Enggak, sekarang Ustaz. Maka saya mau terima, kami pergi ke Cianjur. Kami terima wakaf 4 hektar. Saya bingung, ini Jenderal belum pernah kenal saya nggak kenal beliau. Beliau kasih 3 aset besar-besar. Saya tanya buat apa Pak Jenderal? Ustaz kan tahu anak-anak saya yang bisa ngaji. Saya pengen kalau saya mati, santri-santri yang ngaji saya.
Tahun terjadi, waktu saya dan santri-santri datang, istrinya duduk dengan jasa jadiran sebelah. Lalu kemudian saya bilang kepada santri-santri, aina kita baca surah Ar-Rahman. Selesai baca surah Ar-Rahman, aina kita baca surah Al-Waqiah. Dan santri-santri itu membaca dengan hafalan. Kalau yang terjadi waktu Allah, selama santri-santri ngaji, istrinya terus nangis seperti para tokoh-tokoh datang selalu nangis sih. Tapi dahsyatnya lagi begitu santri-santri ngaji pingsan di. Kami semuanya bingung. Begitu malamnya tahlilan kami tanya, Bunda kenapa Bunda nangis? Maka sang Bunda istri jenderal ngomong begini, Ustaz, saya belum lama kenal Ustaz. Tapi Masya Allah, saya nanya ke Bapak kenapa sih Pak? Kok kali ini dikasih ke Ustaz, kali ini dikasih ke Ustaz, yang ini dikasih ke Ustaz, kok semuanya dikasih ke Ustaz? Jawaban Bapak, beliau cuma ngomong, saya pengen kalau saya mati, santri-santri ngajiin saya. Dan Bapak segala Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya persis yang diinginkan Bapak. Sekarang Bapak segala Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap saat santri-santri beribadah, mereka sholat, mereka zikir, mereka doa, mereka baca hafalan Al-Quran, pahalanya Allah sampaikan kepada keluarga. Dan itu juga yang bakal terjadi kalau kita semua Bapak sekalian rahmati Allah berjibaku dengan senang kita. Yang bisa bawa cuma hanya satu batu bata, atau cuma satu skop asing, atau cuma satu batang musik, atau apapun yang kita lakukan. Maka ketahui iman selagi santri-santri yang duafa itu menghafal Quran, beribadah, pahalanya 100% buat anak santri, 100% buat kita semua yang menghafal mereka. Amin. Karena itu Allah sekali rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling kaya, umat yang paling dermawan, umat yang paling hebat. Pak Haji Ali bilang COVID mengkhawatirkan, tapi hati saya senang. Saya bahagia, saya datangin satu-satu jemaah, ayo bantu